Oke sobat, oprek amatir 320 dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan mendapatkan keberkahan. Oke, di sini kita tidak akan mengoprek motor, kita akan coba lihat pada mesin cuci ya. Ini mesin cucinya itu terkendala ada error. Nah, di sini ketika mau mencuci, kemudian pada proses yang seharusnya air itu mengalir, ini mampet atau keluarnya kecil banget. Nah, seperti itu. Nah, ketika mengalami gejala tidak normal seperti ini, itu akan membuat suatu error yang nanti terbaca oleh mesin cucinya itu error. Errornya apa? Errornya itu, nah ini sudah dibuka ya kerannya, atau ditutup. Tutup itu sama saja. Ini akan terbaca error oleh mesin cuci. Nah, di sini nanti tidak akan mengeluarkan air atau airnya itu di bawah dari standar untuk melakukan operasional mesinnya. Nah, saat ada kendala tidak normal atau dari mesin cucinya itu mengindikasi adanya ketidaknormalan pada sistem aliran air, maka itu akan muncul peringatan atau indikatornya menyala error. Ini sampai menit ke 28, tadi menit ke 30, berarti sudah berjalan 2 menit ya. 2 menit itu masih belum terlihat tanda-tandanya, walaupun ini sudah tidak mengeluarkan air secara normal. Dari awal sudah kekurangan air. Padahal untuk isi tabung di atas atau bak penampung atau air di keran yang lain itu kerannya juga normal. Air di tempat mesin cuci ketika dilepas juga masih normal. Ini udah menit ke 27 ya. Udah turun, tapi masih saja untuk airnya itu tidak keluar secara deras atau tidak normal. Nah, ketika hal itu terjadi, maka mesin akan mengeluarkan kode error. Nah, kode error di sini pada kasus airnya tidak mengalir atau tidak sesuai dengan standar pengoperasian mesin cuci, itu kalau pada Samsung atau tipe-tipe yang Samsung yang lain mungkin sama ya, itu akan mengeluarkan error. Oke, sudah menit ke 26, berarti sudah 4 menit dari awal mesin start ya. Nah, di sini untuk mereknya itu Samsung, kemudian tipenya yang Hubble 7 kg. Ini udah diamond drum. Nah, ini sudah muncul ya. Muncul keterangan di layarnya itu 4E atau errornya 4E. Nah, untuk kasus error 4E ini biasanya itu bermasalah pada
tekanan air, bisa juga airnya habis atau dari bak penampung atau torennya itu habis, atau semburannya atau tekanan airnya itu kurang dari standar dari pengoperasian mesin cucinya. Oke, kita akan cek dulu. Nah, di sini kita beralih ke belakang untuk bagian tempat ini harus dicopot kalau pengecekan untuk pompanya atau untuk alat buka tutupnya air otomatis klep dari mesin cucinya. Oke, kita akan lepas baut itu, ada 2 di sini, kemudian kita matikan dulu kerannya, kemudian dilepas. Ini yang selang ke mesin cucinya ya, diputar. Oke, kemudian di sini kita akan buka bautnya. Oke, jadi tinggal buka baut yang sebelah ini, kiri dan kanannya. Ini sebelah kanan sudah tercopot, tinggal yang sebelah kiri. Untuk melepas baut ini seharusnya tidak begitu sulit ya sobat. Oke, kemudian agak ditarik sedikit, kemudian diangkat. Nah, ini juga sama, ditarik ke belakang, kemudian diangkat sedikit. Setelah terbuka penguncinya, ini tinggal dilepas saja. Oke, di sini sudah nampak ya, sudah kelihatan dalemannya. Nah, ini sudah dicopot jacknya yang menuju stop kontak ya, jadi aman untuk dipegang, tidak ada arusnya. Nah, ini yang bagian untuk pengisian atau buka tutupnya keran otomatis. Nah, untuk soket ini jangan lupa masangnya, jangan sampai terbalik. Nah, setelah ini dicopot, kemudian untuk otomatisnya kita lepas saja, tinggal cabut ini. Kadang ada seri yang memakai baut, ada yang tidak. Kebetulan untuk seri ini tidak memakai baut, jadi lebih mudah ya, gampang, tinggal dicopot saja. Nah, penampakannya seperti ini. Nah, ini ya, kotoran-kotorannya terlihat di situ. Oke, nanti kita akan bersihkan nih. Jadi kotoran-kotoran yang ada pada kerak pada saluran pipa. Nah, kalau yang sebelah sini memang tidak ada, kosong ya, jadi cuma satu saja lewatnya yang sebelah sini. Nah, kemudian yang sebelah sini adalah untuk buka tutupnya air pembuangan. Nah, jadi pembuangannya di sebelah kanan. Ini kabel-kabel soket yang menuju ke modul mesin cucinya. Oke, di sini kita akan bongkar. Oke ya, kita akan melakukan pembongkaran. Ini bautnya ada 4, tinggal pakai obeng plus saja. Keempatnya ini tidak begitu sulit, lebih mudah juga membuka tutupnya. Ini hati-hati ya sob, karena di sini itu ada per atau pegasnya, walaupun kecil
nanti bisa terlontar keluar, nanti masangnya bingung kalau ada part yang hilang atau tidak ketemu, nanti pas begitu perakitan ulangnya malah bingung. Jadi nanti partnya ada yang tidak terpasang, mesinnya tidak bekerja secara optimal. Oke, keempat bautnya sudah lepas, kemudian kita buka hati-hati. Nah, di sini sudah terlihat. Ini mekanisme buka tutup untuk klepnya seperti ini. Ya, bisa dilihat di sini. Nah, ini ada semacam besi. Ini klepnya, ini yang menutup itu untuk menutup ke lubang ventilasi atau lubang jalur air. Oke, di sini kita akan copot. Nah, ini yang kotor ini. Jadi harusnya itu warnanya bersih. Ini kotor, ini ada kerak-keraknya, ada kayak pasir-pasir gitu. Nah, seperti ini yang menyumbat jalur pembuangan atau jalur masuknya air. Oke, jadi kita akan bersihkan ya. Ini juga sama. Jadi ini tuh semacam kayak besi, cuman depannya ada karet. Nah, karet itu karet valve. Nah, di sini juga ada bekas. Di sini ada bekas atau pernya ya. Nah, di sini ini jangan sampai hilang bekas yang di dalam sini. Nah, ini nanti pas dicopot nih kan terlihat bekasnya. Nah, itu untuk jalur ininya berkerak sekali, bisa dilihat ya kawan-kawan semua, sahabat obrak amatir dimanapun Anda berada. Ini kita akan bersihkan dulu menggunakan sikat gigi. Kita akan coba disikat saja dulu seperti apa, apakah hasilnya bisa bersih. Nah, di sini kan sudah nampak ya, ini kotorannya sudah mulai terangkat, bisa terkelupas ya kotoran-kotoran atau kerak yang menempel pada bagian ini. Ini sudah terlihat bentuk aslinya atau warna aslinya dari plastik ini. Nah, seperti ini. Jadi itu yang tadi hitam-hitam itu adalah kerak yang menempel yang berasal dari pipa saluran air. Karena ini saya menggunakan sumur bor, berarti airnya diambil dari air tanah. Berarti kalau berkerak seperti ini kemungkinan kualitas airnya kurang begitu jernih, jadi masih mengandung seperti pasir atau lumpur, walaupun tidak banyak tapi nanti bisa menumpuk. Nah, ini sudah terlihat bersih ya sobat semua. Jadi dibersihkan secara seksama dan nanti supaya hasilnya lebih mantap. Nah, sebagai tambahan informasi saja, kerak ini itu bisa menyumbat saluran air, atau dalam artian air tidak akan mengalir secara normal ya, atau bisa juga air tidak bisa berhenti atau saluran airnya tidak tertutup, jadi airnya ngalir terus. Begitu keran dibuka, mesin tanpa menyalakan mesin cuci saja itu bisa keluar airnya. Itu jadi di sini ada dua case. Jadi satu yang airnya mengalirnya sedikit atau dalam artian malah mampet, yang satunya malah airnya tidak mau berhenti walaupun meskipun itu mesin cucinya dalam keadaan mati,
atau pompanya tidak berfungsi, itu tetap mengalir ya, karena kotoran-kotoran ini menyumbat atau menghambat jalannya piston tadi ya, yang mengatur buka tutupnya air. Nah ini ya sudah terlihat bersih sobat sekalian. Lanjut ke part berikutnya, ini sealnya atau klepnya. Klep yang paling besar di sini ya udah kelihatan, ini warna putihnya juga, sekali sikat juga rontok kotoran-kotoran. Nah di sini tuh ada lubang-lubang kecil. Pastikan lubang-lubang kecil ini tidak tertutup atau terhalang oleh kotoran. Nah ini juga bisa disikat sela-sela ini, ataupun bisa dicopot juga karetnya. Jadi pokoknya dibersihkan secara detail, jadi sebersih mungkin, semaksimal mungkin. Ini semakin bersih semakin bagus hasilnya. Jadi di sini itu ketika lubang-lubang ini tersumbat ataupun untuk klep buka tutupnya itu terhambat, maka air tidak akan sempurna. Jadi ketika mesin cuci mati, keran dibuka, air mengalir masuk ke dalam mesin cuci, ataupun ketika mesin cuci mau dijalankan atau dioperasikan, air tidak mau mengalir. Itu jadi ada dua case, dua kendala, tapi intinya satu alat yang harus diadakan pembersihan atau pemeliharaan, yaitu di bagian pompa airnya. Pompa untuk mengatur buka tutupnya air yang masuk ke dalam mesin cuci. Oke, dibersihkan secara seksama. Semua bagian harus tersikat atau dibersihkan supaya nanti tidak mengganggu jalannya air lagi. Nah ini juga sebetulnya bisa dilepas, kalau mau dilepas juga bisa dilepas, tapi yang penting diperhatikan cara pasangnya atau bentuk awalnya. Jadi pas begitu pemasangan atau perakitan itu tidak lupa. Jadi ketika semuanya bersih, jadi nanti pas dirakit itu sesuai dengan kondisi atau posisi semula. Jadi tidak mengganggu mesin cucinya untuk beroperasi kembali seperti sedia kala. Oke, di sini airnya sudah terlihat keruh ya. Jadi itu hasil dari tadi kerak-kerak yang menempel dan rontok. Sebetulnya keraknya itu tidak begitu tebal atau tidak begitu banyak, tetapi menghambat jalannya air sehingga kondisinya tidak optimal. Karena kita bisa lihat dari warna airnya, walaupun keruh tapi tidak terlalu pekat, jadi masih ada air terlihat bening. Nah itu yang menjadikan, nah ini bisa dilepas. Kalau misalkan mau dilepas bisa aja dilepas, nanti dibersihkan lebih maksimal. Oke ya, dilepas pelan-pelan, jangan sampai sobek. Soalnya kalau nanti sobek kita akan kesulitan juga untuk mencari spare partnya juga. Nah di sini
kelihatan ya, masih kotor. Nah, dalemannya agak susah ini bersihkan kesananya, karena ini lubangnya juga kecil, jadi saya yang bisa terjangkau saja. Nah, untuk bagian yang samping-samping ini juga ada lubangnya, sangat kecil sekali. Jadi untuk penggunaan sikat atau media pembersih lain agak kesulitan juga, kecuali pakai jarum. Bisa dimasukkan terus diarahkan ke tempat sela-sela yang masih kotor. Ini bisa dibersihkan di situ. Kalau saya cuman disikat saja dan dipastikan semuanya sudah bersih, bagian-bagian terutama yang terlihat jelas. Kalau yang dalam atau yang bagian saluran-saluran kecil ini yang penting tidak tersumbat saja sudah bagus. Nah, ini untuk pennya atau pistonnya ini yang naik turun nanti untuk mengatur keluarnya air. Nah, di sini ini bagian utamanya untuk jalur airnya. Jadi di sini karena di dalamnya bentuknya seperti labirin, maka agak kesulitan juga dalam proses pembersihannya. Jadi harus menggunakan sikat yang kecil, kemudian bisa masuk ke dalam sela-sela ini ya, labirin itu nanti bisa dibersihkan secara optimal. Atau mungkin juga teman-teman bisa membersihkannya dengan larutan nitrit asid atau asam nitrat, atau yang biasa dipakai untuk membersihkan pakaian ya. Nah, ini agak susah juga di situ untuk proses pembersihannya. Kalau lubang-lubang yang besar mungkin akan lebih mudah. Nah, ini ada partikel-partikel kecil. Nah, ini juga ada untuk klepnya di dalam sini. Pokoknya bagian-bagiannya jangan sampai lupa untuk dipasang. Jadi tidak ini ya, jadi beroperasinya normal kembali seperti semula. Kemudian bagian-bagian yang susah ya sebisa mungkin dibersihkan walaupun tidak maksimal, yang penting aliran airnya tidak terhambat. Mungkin kalau pakai jarum pentul mungkin bisa, tapi membersihkannya harus sangat jeli, sangat telaten ya, pelan-pelan, kemudian bisa sampai menjangkau ke seluruh bagian atau seluruh permukaan supaya bisa bersih sempurna. Ya, mungkin kalau saya agak kesulitan untuk membersihkan kesemuanya, tapi yang penting bagiannya sudah dibersihkan. Nah, di sini bisa terlihat ya air berwarna jernih, kemudian sekarang agak keruh. Nah, itu adalah sisa dari kerak-kerak yang terkelupas. Oke, bagiannya kita keringkan dulu, kemudian nanti kita rakit ulang. Sebetulnya untuk bagian ini tidak terlalu rumit ya seharusnya. Jadi teman-teman sekalian bisa melakukan perawatan di rumah saja bisa. Nah, ini untuk bagian ini
terlihat ya, ini sangat kecil sekali, itu kelihatan lubangnya saya tutup, buka tutup, itu terlihat sinarnya. Ini agak ribet juga kalau membersihkan sampai bersih sekali. Nah, untuk pemasangan karetnya jangan lupa di sini ada tonjolan kecil. Nah, itu harus dipaskan dengan posisi yang ada pada karet silnya. Nah, ini juga ada lubangnya, pastikan juga tidak mampet. Nah, setelah dipastikan tidak mampet, bisa kita pasang. Pokoknya yang untuk bagian yang kecil maupun lubang yang besar itu dipastikan kembali atau pada posisi semulanya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk ini harus pernya harus dipasang kembali ya, jangan sampai lupa. Kadang nyari per bekas kayak gini agak kesulitan. Nah, ini ya, jangan sampai hilang. Nah, ini bagiannya pada di sini. Kemudian ini berfungsi untuk mengembalikan atau memantulkan si besi tadi. Nah, besi tadi itu yang di depannya ada karetnya, itu nanti buka tutup pada katup yang sebelah tengah. Nah, lubang yang tengah, nah sini yang ini itu dia katupnya akan menutup ke situ, sehingga ketika ada aliran listrik, pompanya akan menarik tadi piston yang ada karetnya ya, ujungnya ada karetnya, itu seperti magnet, jadi tertarik ke atas, yang berakibat nanti si saluran itu terbuka ini, kemudian airnya mengalir dari situ. Jadi harus dipastikan untuk lubangnya itu benar-benar tidak buntu. Nah, ini pemasangannya juga harus hati-hati, harus pas pada posisinya. Nah, kemudian begitu peletakan dudukan yang untuk mesinnya atau yang ada kumparannya itu harus pas, jadi tidak boleh miring. Ya, nanti begitu miring nanti tidak bekerja secara maksimal atau secara optimal lagi. Oke, bautnya dikencangkan kembali. Setelah kencang nanti kita akan tes dulu sebelum dipasang dengan sempurna, kita melakukan pengujian. Nah, ini sistemnya pokoknya yang di sini itu sistemnya seperti magnet ya, jadi ada kumparannya, begitu ada dialiri listrik maka akan menarik si piston tadi yang di ujungnya ada karet, kemudian airnya mengalir lewat situ. Nah, untuk lubang-lubangnya juga bisa dibesarkan ketika misalkan airnya kurang deras atau dirasa kurang bagus, alirannya bisa dibesarkan. Cuman untuk melakukan pembesaran itu harus secara bertahap sekali. Jadi dicoba, kemudian nanti dibesarkan satu step di atasnya. Jadi tidak langsung sangat besar. Jadi dibesarkan satu step di atasnya, kemudian dicoba, ketika dirasa kurang dibesarkan lagi satu step lagi. Jadi jangan langsung ekstrim, karena nanti untuk mengembalikan diameter lubang aslinya itu agak susah. Nah, kita akan cek dulu ya, ini bocor atau tidak. Nah, cara mengeceknya seperti ini, dimasukkan ke sini, kemudian nah ini ditancapkan untuk posisi airnya, kemudian kita colokkan stop kontaknya ya, stop kontaknya. Nah, ini diarahkan pada area terbuka, jangan ke mesin cucinya. Nah, diarahkan
area terbuka. Nanti kita akan colokkan stop kontaknya, kemudian akan kita nyalakan dulu. Kerannya jangan lupa dinyalakan juga. Oke, ini posisi on. Kemudian kita akan coba nyalakan. Oke, kita akan tunggu sampai posisi airnya mengalir. Kita akan tunggu dulu. Nah, ini sudah siap. Nah, sebentar lagi airnya mengalir, nih dinyalakan untuk pompanya. Nah, ini airnya akan mengalir. Nah, ketika air sudah mengalir seperti ini, berarti posisi ini sudah bagus. Ketika di pause atau dimatikan, maka posisi air juga harus dimatikan. Nah, ketika sudah dicabut stop kontaknya, kita cabut kembali untuk pemasangan soketnya, baru kita pasangkan kepada posisi yang semula. Nah, kita pasangkan. Untuk posisi soket bisa pasang dulu atau pasang belakangan. Kalau saya enaknya pasang belakangan saja, karena di sini kita akan merakit dulu ke dalam mesin cucinya. Nah, oke, seperti ini. Cuman seperti itu ya sebetulnya untuk buka tutupnya. Yang penting posisi kedua dudukan ini pas pada tempatnya. Kemudian kita colokkan lagi untuk soketnya. Jangan lupa ini ada tandanya, itu berada di atas, jangan sampai kebalik. Oke, yang tanda ini posisinya pada di atas, tapi kembali lagi pada awal mula pembongkaran. Nah, tadi saya bongkar itu posisinya seperti itu, dikembalikan lagi posisinya seperti itu. Kemudian untuk proses pemasangan covernya atau tutupnya, jangan lupa ini ada penguncinya, harus masuk ke dalam pengunci itu lubangnya. Jadi di depan dulu, nah baru di belakangnya mengikuti. Jadi posisinya masangnya depannya dulu, baru ditekan di bagian belakang supaya mengunci. Tinggal dibaut seperti awal tadi melepas baut. Nah, untuk penguncian atau pembautan ini tidak perlu menggunakan tenaga ekstra karena ini plastik, jadi yang penting sudah kencang saja sudah cukup. Jadi tidak perlu sampai kencang sekali. Jadi asalkan dia berhenti, terus kemudian kencangkan sedikit, sudah cukup. Oke, kita pasang semuanya, dirakit seperti semula. Jangan lupa untuk posisi kerannya juga dinyalakan supaya airnya bisa mengalir. Oke, posisi keran on. Nah, posisi mesin cuci mati, ini airnya belum mengalir. Kita tancapkan soketnya ya, colokan stop kontaknya. Kemudian kita nyalakan untuk mesin cucinya. Standby, nyala. Oke, kita langsung tombol start saja. Terus kemudian mesin cuci kalkulasi untuk bobot atau untuk water level ya, menentukan water level dari bobot pakaian yang ada di dalam mesin cucinya. Nah, setelah beberapa saat air akan mengalir. Nah, ini sudah mengalir, sudah bagus aliran airnya, berarti jos. Semoga bermanfaat.